keuangan syariah, yaitu proses mencapai tujuan seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Konsep perencanaan keuangan syariah adalah proses pencapaian tujuan keuangan yang komprehensif, terintegrasi, dan terstruktur dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Tujuan keuangan dalam perspektif Islam adalah perencanaan menjadikan fala sebagai tujuan finansial yang berarti mendapat keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan tidak hanya di dunia juga di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 macam, yaitu 1. Tentang umurnya habis digunakan untuk apa, 2. Jasadnya rusak digunakan untuk apa, 3. Ilmunya bagaimana mengamalkannya, 4. Hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Prinsip perencanaan keuangan syariah. Yang pertama, dari mana harta diperoleh. Pasalnya, untuk mengelola keuangan, kamu wajib memperhatikan asal-usul uang yang kamu dapatkan. Yang kedua, bagaimana harta dilindungi. Melindungi harta di sini artinya membuat harta kamu bersih dengan cara menunaikan zakat, sedekah, ataupun infak. Yang ketiga, kemana harta dikeluarkan. Pengeluaran harta secara syariah yaitu dengan menentukan adil dan objektif menentukan prioritas keuangan. Yang keempat, harta yang dikelola. Manfaat perencanaan keuangan. Memastikan semua kebutuhan pokok terpenuhi, sarana evaluasi kondisi keuangan, memotivasi untuk menjadi lebih baik dalam mengelola harta, akuntabilitas, urgensi pengelolaan keuangan. Pertama, manusia menjadi keterbatasan, memenuhi kebutuhan sebagai tanggung jawab. Kondisi keuangan mengikuti siklus kehidupan, usia produktif memiliki kesempatan lebih besar dalam akumulasi harta. Masa pensiun cenderung bergantung dari usia produktif. Perspektif harta, yaitu cukup, harta adalah titipan, berdaya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama, harta adalah cobaan. Maqasid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yakni perlindungan iman, hidup, akal, garis keturunan, dan kekayaan. Menetapkan perencanaan tujuan keuangan syariah. Yang pertama, daruriyah, yaitu primer atau needs yang merupakan kebutuhan pokok yang sangat harus dibutuhi. Kedua, hajiyah, sekunder yang memberikan kemudahan. Ketiga, tahsiniyah atau tersier yang melengkapi, karena kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan ilmu. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dengan menerbitkan reksadana syariah pertama dan diikuti peluncuran Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Kemudian di tahun 2001, DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 20 mengenai pedoman pelaksanaan investasi. Dan selanjutnya di tahun 2003 kembali diterbitkan fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum prinsip syariah di bidang pasar modal. Produk pasar modal syariah. Yang pertama saham syariah, yang kedua sukuk, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat exchange trade fund syariah, yang kelima efek beragun aset syariah, ya keenam dana investasi real estate syariah. Prinsip muamalah dalam Islam. Agar kegiatan muamalah seorang sejalan dengan ketentuan agama, maka dia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak kebendaan dengan sama manusia. Berikut hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah. Pertama itu ada mubah, kemudian kedua itu halal, dan yang ketiga itu harus sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah.